Musik video Jenuh Tapi Butuh baru saja rilis dan ada banyak hal unik dan menarik dari musik videonya. Apa saja? Jadi musik video Jenuh Tapi Butuh yang kita tunggu-tunggu akhirnya keluar, walaupun sebenarnya jadwal ini mundur ya karena menyesuaikan dengan hiatusnya Salma, tapi dengan rilisnya musik video Jenuh Tapi Butuh Kamis kemarin, yang berarti ini juga menandai comebacknya Salma. Dan event terdekatnya tentu saja Pesta Pora. Kalau nggak salah Salma itu ada di D2 yang harusnya hari ini ya, Sabtu 6 September. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas kali ini, melainkan hal-hal unik dan hal-hal menarik yang ada di musik video track Jenuh Tapi Butuh. Gue akan langsung aja ke musik videonya dulu ya, nanti di akhir gue akan sedikit refresh soal lagunya. Di detik pertama musik video ini, itu langsung menunjukkan identitasnya sebagai karya pop kreatif sesuai dengan lagunya. Kita udah disuguhi si tombol play ini ya. Jadi dari awal banget gimmick kreatifnya itu udah langsung jalan. Ya hal sederhana sebenarnya tapi bisa ngasih kesan yang kuat di awal. Yang kedua penampilan si hantu lucu ini ya. Dan jujur gue langsung senyum sendiri ngeliat si hantu ini muncul. Dan ini kayaknya di dalam sebuah kapal feri ya. Dan Salmanya lagi sendirian gitu. Yang menarik, adegan ini muncul bertepatan dengan lirik Masih Misteri. Dan hantunya pun yang dipilih bener-bener bentukannya yang pop culture gitu ya. Dan ini sangat-sangat lucu dan kesan kreatifnya itu kuat sekali. Yang ketiga si kura-kura ini. Di bagian ini gue baru menyadari bahwa beberapa part dari musik videonya itu secara langsung mendeskripsikan liriknya. Yang bikin menarik adalah bagaimana deskripsi itu tidak secara eksplisit tapi digambarkan secara implisit atau tersirat. Itu yang keren sih kata gue. Itu yang disebut dengan karya kreatif. Termasuk si kura-kura ini yang mendeskripsikan lirik pelan-pelan aku mulai terbiasa. Kura-kuranya mewakili kata pelan-pelan di bagian ini. Tentu yang namanya kura-kura nggak kayak kucing yang berkeliaran di jalanan Hong Kong, yang artinya semua ini emang dipikirin dan dibikin sebegitu niatnya. Berikutnya, deskripsi lirik di musik videonya berlangsung pada scene popcorn yang berserakan. Ini untuk lirik Jatuh Lagi ya. Dan by the way, sepatunya mahal juga tuh. Selain itu, musik videonya juga menyertakan beberapa pop art editing, doodle, motion graphic, dan mix digital art yang lucu-lucu, fresh, menyenangkan untuk terlihat. Yang paling unik tentu pada lirik stigma mulai dipatahkan. Bagaimana musik videonya mendeskripsikan ini dengan sangat-sangat unik, kocak, dan implisit. Ini kalau nggak didengarkan dengan benar, mungkin nggak akan dapat makna dari gimmicknya ya. Pada scene ini sama memegang sebuah deodoran yang bentuknya roll-on gitu dan mau dipakai tuh deodorannya sesuai dengan anggapan orang-orang. Tapi sepersekian detik kemudian adegannya dibikin patah di mana deodorannya malah diolesin ke roti, bukan ke tempat yang seperti anggapan umum gitu. Dan buat gua, untuk bisa mikirin hal-hal kayak gini, itu benar-benar butuh kreativitas yang tinggi. Gua nggak tahu scene ini idenya siapa, tapi itu scene yang paling kocak menurut gua ya. Scene berikutnya ada susu yang dituang ke sebuah wadah dan kemudian susu itu berubah jadi pundi-pundi koin dolar Hong Kong. Kalau melihat liriknya, lagu yang dinyanyikan saat scene ini, itu adalah pesonamu sangat meyakinkan, pelan-pelan aku mulai terbiasa sama kamu. Yang gua dapat adalah sebuah selipan satir ataupun deskripsi ironi ketika orang-orang yang bisa merasa nyaman jika disuguhi materi atau kekayaan dalam sebuah hubungan. Tapi itu menurut gua ya. Makna aslinya gue yang gak tahu, mungkin Salma dan sutradaranya yang tahu. Berikutnya ada scene Salma megang es krim, lalu es krimnya jatuh dan dia nyapuin sendiri es krimnya. Ini rangkaian peristiwa yang sempurna untuk menggambarkan keadaan orang yang jatuh cinta, lalu gagal, semangatin diri lagi, jatuh cinta lagi dan gagal lagi. Dan itu seperti liriknya merepetisi ya. Dan masih banyak hal-hal lainnya di musik video ini. Salah satunya kayak lemari es yang tiba-tiba muncul di pinggir jalan ini. Kalau semua hal tadi masih sulit untuk menangkap betapa kreatifnya musik video ini, gua masih punya satu contoh yang lebih sederhana. Ada scene ketika Salma megang kipas angin portable dan di sepanjang musik video ini, kipas angin itu dipakai sebagai simbolik prop untuk tiga hal yang berbeda. Pertama sebagai mikrofon, kemudian sebagai saksofon, dan terakhir sebagai gitar bass gitu. Dan dari situ saja harusnya sisi kreativitasnya udah sangat terlihat. Dan scene favorit gue secara pribadi adalah scene atau gambar yang gue jadiin sebagai background dari video ini, yaitu ketika Salma memegang sebuah kaset di depan mukanya dia, sehingga si buletan tempat kita muterin pitanya itu seolah-olah jadi matanya dia. Dan di situ ada tulisan nama sutradara musik videonya, yaitu Ido Aruan,
Ya shout out lah buat Ido Alruan yang udah bikin musik video yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Dan gue yakin Gen Z ataupun Gen Alpha nggak tahu ini benda apa ya. Jadi itu beberapa scene yang menarik buat gue di musik video terbaru Salma, Jenuh Tapi Butuh. Dan memang dari awal bahkan sebelum album Berharap pada Timur rilis, gue udah menangkap arah karya Salma itu sangat kencang berhembus ke arah pop kreatif. Baik secara musik maupun karya visual seperti musik video ini. Dan sebelumnya juga ada musik video Boleh juga yang cukup unik ya. Sementara dari lagunya sendiri seperti yang udah pernah gue bahas di reviewnya, juga kuat dengan nuansa pop kreatif dengan memadukan beberapa influence musik seperti R&B, funk, pop groove, gospel, dan sebagainya. Dan itu dikasih sinkopasi juga, dan dia kasih ada part rappingnya juga. Dan dari awal album Berharap Perhati merilis, gue udah bilang, Jenuh Tapi Butuh adalah lagu yang sangat mencerminkan ide bermusik dan musikalitas Salma. Ya intinya Jenuh Tapi Butuh itu sama banget udah. Oke, jadi mungkin itu yang pengen gue sampaikan. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung, mengapresiasi konten-konten gue, atau sekedar praktek kopi, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di deskripsi video, atau link yang ada di komentar yang gue sematkan, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.